Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba. Ya, nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang ada 13 pinjol yang sepertinya menghina OJK gitu ya. Jadi 13 pinjol ini tidak mau menurunkan bunganya, ya, bunga pinjamannya. Padahal bunga pinjaman itu sudah diatur kembali oleh OJK pada SE OJK 19 tahun 2023. Bunganya menjadi sangat kecil sekali, hanya 0,0 sekian saja, yang mana hal tersebut akan merugikan pinjol karena biaya operasional yang sangat besar, ya, belum bayar karyawannya, DC-nya, surveyornya, IT-nya, aplikasinya, lalu belum orang yang galbainya, orang yang telatnya. Masa bunganya kecil? Nah, jadi 13 pinjol ini nggak mau ngikutin aturannya OJK gitu ya, nggak main-main. Ada 13 gitu ya. Kalau 1 2 ya masih mending gitu ya, tapi ini 13. Nah, di sini saya sudah ada di Google ya. Berita tersebut sudah di-up oleh portal-portal berita yang sangat terkenal dari bisnis.com. OJK sebut ada 13 pinjol bandel yang ogah turunkan bunga. Lalu dari CNBC Indonesia, OJK ancam 13 pinjol bandel yang masih kasih bunga tinggi. Ya, lalu OJK ancam 13 pinjol bandel yang masih kasih bunga tinggi. OJK ancam 13 pinjol bandel yang masih beri bunga tinggi, dari Detik Finance gitu. Jadi berita ini sah, resmi ya, bahwa pinjol ini tidak patuh dengan yang namanya OJK gitu. Anda tahu siswa yang bandel di sekolah, lalu kepala sekolah menerapkan aturan ini itu, nggak boleh telat, nggak boleh bolos, nggak boleh gondrong dan lain-lain gitu ya. Tapi 13 murid ini tidak nurut gitu ya. Mereka malah bolos, malah gondrong, malah sering telat gitu ya. Apa yang akan dilakukan oleh kepala sekolah tersebut? Ya. Nah, sayangnya tidak bisa langsung dikeluarkan ke-13 siswa yang bandel tersebut ya. Pastinya diberikan teguran dulu, sanksi dulu, SP dulu, diundang dulu orang tuanya gitu kan. Tidak semerta-merta langsung dikeluarkan ya. Terkecuali ke-13 siswa ini menjadi pengaruh yang buruk kepada siswa-siswa yang lainnya gitu ya, seperti malah ngajak ngerokok, yang lainnya ngajak bolos dan lain-lain. Nah, itu bisa dikeluarkan gitu ya. Apalagi sekolahnya ini sekolah bonafit, tidak mau ada siswa yang bermasalah gitu. Nah, pastinya juga di OJK ini ya ada 13 pinjol yang bandel gitu kan. Nah, tidak semerta-merta, ini tebakan saya, tebakan saya tidak semerta-merta langsung dicabut izinnya, tapi pasti ditegur dulu. Dan jangan sampai 13 pinjol ini menjadi pengaruh yang buruk untuk pinjol-pinjol yang lain ya. Pinjol-pinjol yang lain akan ikut-ikutan bandel juga. Ya, daripada pusing-pusing gitu ya, sudah tutup saja semua gitu ya pinjolnya gitu kan. Aduh. Ya, semoga 2024 ini banyak pinjol yang tutup gitu. Oke. Nah, kita baca dulu di mana nih? Ada dari CNBC, DCFX, Detik Finance, lalu iNews ID banyak ya, lalu di bisnis.com ya. Kita buka semuanya saja ya. Dari CNBC oke, DCFX oke, gitu, Detik Finance oke gitu. Nah, kita baca. OJK sebut ada 13 pinjol bandel yang ogah turunkan bunga pinjaman. OJK ancam 13 pinjol bandel yang masih kasih bunga tinggi. Ya, pokoknya judulnya sama semua ya, gitu kan. Nah, kita baca salah satu saja, pasti isinya sama semua. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkapkan masih terdapat 13 pinjol atau peer-to-peer lending yang masih belum mengikuti aturan bunga baru yang telah berlaku sejak 1 Januari 2024. Sebelumnya, OJK telah mengeluarkan surat edaran nomor 19 tahun 2023 pada 8 November 2023 tentang penyelenggara layanan bersama berbasis teknologi informasi yang mengatur batas maksimal manfaat ekonomi atau bunga yang diturunkan bertahap dari 0,3% di tahun 2024 dan menjadi 0,2% di tahun 2025 dan 0,1% di 2026. Ya, pantas saja banyak yang nggak mau gitu ya, bunganya hanya 0,3%. Sedangkan biaya operasionalnya banyak, belum yang galbainya, belum gaji DC-nya, gaji IT-nya, rawat aplikasinya gitu kan. Ngerawat aplikasi di Play Store itu butuh biaya. Ya. Nah, selanjutnya Agusman ya, kepala eksekutif dari OJK ini ya, itu menyatakan bahwa OJK akan melakukan penegakan regulasi atas perusahaan finansial yang belum memenuhi ketentuan ya. Dirinya menyebut ketentuan terkait sanksi yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan pinjol bandel diatur dalam POJK
9/2022. Di pasal 41 disebutkan bila melanggar, sanksi administrasi adalah pertama peringatan tertulis, lalu pembatasan kegiatan usaha atau PKU, lalu cabut izin usaha atau CIU. Jelas Agusman dalam rapat Dewan Komisioner RDK OJK Selasa tahun 2024 ini. Gitu. Jadi kalau masih bandel aja, untuk yang pertama itu peringatan tertulis. Nah, sama tadi seperti yang kepala sekolah itu ya, tidak mungkin langsung akan dikeluarkan. Ya pasti peringatan tertulis dulu. Lalu pembatasan kegiatan usaha ya. Masih bandel, cabut izin usahanya. Lanjut, terkait pushback dari sejumlah penyelenggara pinjol yang menyebut penurunan bunga maksimal dapat mengurangi jangkauan dan menurunkan inklusi, Agusman menyebut diterapkan karena memperhatikan aspek perlindungan sesuai harapan masyarakat. Dirinya juga menyebut aturan baru tersebut memperoleh dukungan luas gitu ya. Nah, ya kita baca di yang lainnya mungkin Detik Finance mungkin sama saja ya gitu ya. Dari Detik Finance, jika terbukti memang terjadi pelanggaran akan kami kenakan sanksi administratif. Lalu dari apa ini DCFX sama ya, terkait pushback dari sejumlah penyelenggara pinjol gitu kan, tadi sama seperti di CNBC terkait pushback gitu. Jadi bunga rendah itu diterapkan karena memperhatikan aspek perlindungan sesuai harapan masyarakat gitu ya. Anda tahu artinya apa? Artinya adalah pinjol itu lemah, ya masyarakat yang kuat. Buktinya OJK lebih mementingkan kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat. Saya tidak membela OJK ya, karena itu sudah tugasnya OJK untuk melindungi masyarakat gitu ya. Tapi yang bisa kita petik dari sini adalah OJK telah menurunkan bunga menjadi 0,3% ya. Yang nggak mau menerapkan bunga seperti itu nanti akan dicabut oleh OJK. Dan sekarang sudah ada 13 pinjol yang tidak mau nurut dengan OJK. Ya seperti menghina, seperti meludah ya kepada OJK. Nggak mau saya, gitu kan. Nah, kita sebagai rakyat ya, pengguna pinjaman online yang sudah gagal bayar, terus perjuangkan gagal bayar di Indonesia ini. Terus gaungkan keberanian gagal bayar di Indonesia ini. Jangan sampai jatuh korban-korban selanjutnya. Ya, saya mendengar katanya baru aja masuk tahun 2024 tapi sudah ada korban yang bunuh diri karena pinjol gitu ya. Coba saya mau lihat dulu di Google. Oh iya bener aja nih ya, dari Okezone News, pemuda di Semarang tewas gantung diri dari okenews.com. Pemuda di Semarang tewas gantung diri, di ponselnya terdapat notifikasi tagihan pinjol. Ini Rabu 3 Januari 2024. Sudah, itu yang terakhir ya. Korban bunuh diri yang terakhir dari pinjol gitu ya. Kesana-sananya sudah tidak ada lagi. Hanya karena menerima notifikasi penagihan langsung mengakhiri hidupnya. Gila, ya Anda jangan sampai seperti itu ya. Beruntunglah Anda yang ketemu channel ini, sudah memutuskan galbay walaupun takut, walaupun cemas dan lain-lain ya. Anda adalah orang yang bertahan, survivor. Selamat ya. Saya galbay, Raja Galbay ini sudah galbay, 30 aplikasi, Anda juga galbay. Jadi galbay bareng-bareng. Anda tidak sendirian ya. Saya pribadi galbay. Orang-orang di grup Facebook Raja Galbay itu ya galbay. Di Telegram ya galbay juga gitu kan. Di YouTube ya galbay juga gitu ya. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Hadapilah permasalahan gagal bayar pinjol ini ya. Karena gagal bayar pinjol itu sangat sepele sekali. Biasa saja gitu. Oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.